Salam kasih, salam jumpa kembali dengan kami Majelis Gereja HKBP Parung Panjang. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada 3 hal yang akan dihadapi oleh seseorang dalam hidupnya. Yang pertama adalah ilmu, wawasan yang dia peroleh selama hidup ini. Yang kedua adalah yang namanya iman, mempercayai akan segala sesuatu berdasar keyakinannya dengan Tuhan. Yang ketiga adalah yang akan dihadapinya, yang diterima dalam hidupnya adalah penderitaan, tantangan dan cobaan, rintangan di tengah-tengah kehidupan ini. Yang menjadi persoalan adalah ketika penderitaan datang, apa yang dipakai oleh seseorang untuk menghadapinya. Karena jika dipakai ilmu, banyak orang-orang pintar yang tidak bisa menghadapi persoalan hidupnya menjadi putus asa dan bahkan bunuh diri. Oleh sebab itu, kita pasti semua menerima yang namanya ilmu, kepintaran. Tetapi untuk hal menghadapi yang namanya pencobaan, penderitaan, tantangan, perlu ada yang namanya iman kepada Tuhan, sehingga kita dikuatkan. Berdasarkan itulah kami membuat renungan yang akan menguatkan saudara untuk menghadapi setiap persoalan-persoalan. Dan biarlah melalui renungan ini saudara boleh menemukan jawaban-jawaban yang Tuhan berikan kepada saudara menghadapi setiap persoalan-persoalan kehidupan. Selamat menikmati renungan yang disampaikan oleh majelis gereja ini, dan biar renungan ini menjadi berkat bagi kita, bagi gereja kita juga. Amin. Selamat pagi, salam jumpa dan jumpa kembali dengan kami. Marilah kita mengawali aktivitas kita pada pagi hari ini dengan firman Tuhan yang menyapa kita. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami, yang menjadi sukacita bagi kami. Dan biarlah sukacita ini kami lengkapi dengan firman Tuhan yang menuntun dan mengajari kami, terlebih di dalam melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini tertulis dalam Amsal 30 ayat 8. Saya akan membacakannya untuk saudara-saudari terkasih. Jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita orang Batak umumnya mengenal yang namanya jambar. Jambar biasanya menunjuk kepada hak atau bagian yang ditentukan bagi seseorang atau kelompok. Ada bagian yang menjadi hak kita, ada bagian yang menjadi hak orang lain. Dengan kata lain, nikmatilah yang menjadi bagianmu. Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana pemazmur atau Daud berdoa kepada Tuhan, meminta jangan diberikan kekayaan ataupun kemiskinan, tapi berikanlah yang menjadi bagian yang bisa dinikmatinya. Dengan kata sederhana ingin saya katakan, pemazmur tidak menginginkan sesuatu yang tidak menjadi bagiannya, tetapi dia menginginkan apa yang menjadi bagiannya, yang menjadi sukacita, yang menjadi kesenangan bagi pemazmur. Oleh sebab itu saudara yang terkasih, melalui nas ini kita menyadari bahwa kita ditentukan Tuhan mempunyai suatu hak atau bagian-bagian yang diberikan Tuhan atau jambar. Sehingga ketika kita menyadari bahwa itu adalah suatu bagian yang kita terima, saya yakin kita mampu untuk bersukacita, bersyukur atau merasa cukup puas di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah yang kita aminkan dalam firman Tuhan saat ini. Nikmatilah yang menjadi bagianmu, nikmatilah yang sudah Tuhan berikan kepadamu, nikmatilah keluarga yang sudah diberikan kepadamu, nikmatilah anak-anak yang telah dianugerahkan Tuhan kepadamu, karena itu adalah bagian yang diberikan Tuhan di tengah-tengah kehidupanmu. Jangan kau ambil bagian orang lain, jangan ikut campur dengan bagian orang lain, sebab engkau akan jatuh ke dalam yang namanya kebohongan, kecurangan yang dikatakan oleh pemazmur di awal,
dari awal kebohongan dan kecurangan, disitulah kita menginginkan yang namanya bagian orang lain. Oleh sebab itu, berikanlah bagian yang menjadi hak orang lain, berikanlah bagian menjadi hak Tuhan, dan nikmatilah yang menjadi bagian dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang menyapa kami, di mana kami boleh mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang menjadi hak kami, bagian kami, sehingga kami merasa cukup, merasa bersukacita di tengah-tengah keadaan kami. Biarlah kami menyadari bahwa di setiap proses kehidupan kami, Tuhan telah menentukan jambar kami beragam-ragam masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Tuhanlah yang mengingatkan kami, terlebih ketika kami memperoleh sukacita, biarlah kami menyadari menyerahkan bagian-bagian yang merupakan hak orang lain maupun hak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.